Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Sakya Amanda dari 12D. Kali ini saya akan membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, khususnya terhadap tumbuhan. Perbedaan pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan dan perkembangan adalah dua proses penting dalam kehidupan makhluk hidup yang sering terjadi secara bersamaan namun memiliki perbedaan yang mendasar. Pertumbuhan adalah proses peningkatan ukuran dan massa seluler atau organisme secara keseluruhan. Ini biasanya diukur dengan peningkatan tinggi, berat, atau volume. Pertumbuhan melibatkan pembelahan sel dan pembesaran sel, serta akumulasi materi organik. Misalnya, pertumbuhan tanaman dapat diukur dengan peningkatan tinggi batang atau luas daun. Perkembangan adalah proses perubahan dan diferensiasi yang dialami makhluk hidup sepanjang hidupnya. Mencakup perubahan struktural, fisiologis, dan fungsional. Ini melibatkan transformasi dari tahap satu ke tahap lainnya dalam siklus hidup organisme, seperti dari embrio menjadi dewasa. Perkembangan mencakup aspek-aspek seperti pematangan organ, perubahan perilaku, dan adaptasi terhadap lingkungan. Pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan dimulai sejak perkecambahan biji. Kecambah kemudian berkembang menjadi tumbuhan kecil yang sempurna. Setelah tumbuh hingga mencapai ukuran dan usia tertentu, tumbuhan akan berkembang membentuk bunga dan buah atau biji sebagai alat perkembangbiakan. Perkecambahan merupakan serangkaian proses dimulai sejak masa dormansi periode sampai menjadi bibit yang sedang tumbuh. Perkecambahan meliputi peristiwa-peristiwa fisiologis dan morfologis. 1. Imbibisi dan absorpsi. 2. Hidrasi jaringan. 3. Absorpsi oksigen. 4. Pengaktifan enzim dan pencernaan. 5. Transport molekul. 6. Peningkatan proses respirasi dan asimilasi. 7. Munculnya embrio. Perkecambahan epigial apabila terjadi pembatangan ruas batang di bawah hipokotil sehingga hipokotil dan kotiledon terangkat ke atas. Hipogeal apabila terjadi pembatangan ruas batang ke atas sehingga daun lembaga epikotil terangkat ke atas tanah, tetapi kotiledonnya tetap berada di dalam tanah. Pertumbuhan primer. Pertumbuhan primer terjadi sebagai hasil pembelahan sel pada jaringan meristem primer yang terdapat di ujung akar dan di ujung batang, memungkinkan tumbuhan tumbuh lebih tinggi atau lebih panjang. Pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan sekunder terjadi sebagai hasil aktivitas jaringan meristem sekunder yang terdapat pada tumbuhan dikotil berupa kambium dan kambium gabus, memungkinkan bertambah besarnya organ-organ tumbuhan. Pertumbuhan primer pada batang. Pertumbuhan primer pada batang terjadi melalui aktivitas meristem apikal yang terdapat di ujung pucuk batang. Proses ini bertanggung jawab atas pertambahan panjang batang dan dicirikan oleh beberapa tahap berikut: pembelahan sel, elongasi sel, diferensiasi sel, daerah diferensiasi sel, daerah tempat terjadinya pematangan sel, pembentukan daun, dan cabang. Proses pertumbuhan primer ini memungkinkan tanaman untuk mencapai ketinggian dan ukuran yang lebih besar, meningkatkan kemampuan mereka untuk mendapat lebih banyak cahaya matahari dan melakukan fotosintesis lebih efektif. Daerah pembelahan sel merupakan daerah dengan frekuensi pembelahan sel tertinggi. Daerah ini terletak di bagian belakang ujung akar, meliputi tudung akar dan daerah meristem. Daerah pemanjangan sel merupakan daerah yang tersusun atas sel-sel yang memiliki kemampuan untuk membesar dan memanjang. Daerah diferensiasi sel, daerah tempat terjadinya pematangan sel. Pertumbuhan sekunder pada batang. Pertumbuhan pada batang, pertumbuhan ini dijumpai pada tumbuhan dikotil yang menyebabkan membesarnya ukuran diameter tumbuhan karena adanya kambium. Hormon pada tumbuhan. Auksin mengatur pertumbuhan sel, diferensiasi jaringan, dan pemanjangan batang. Auksin sering ditemukan di bagian ujung tunas dan akar. Giberellin mempromosikan pertumbuhan batang dan daun, serta merangsang perkecambahan biji dan pembugaan.
Sitokinin mengatur pembelahan sel, memperlambat penuaan daun, dan berinteraksi dengan auksin untuk mengatur pertumbuhan akar dan tunas. Etilin, hormon gas yang mengatur pematangan buah, penebalan batang, dan respon terhadap cedera atau stres. Faktor luar, cahaya penting untuk fotosintesis, intensitas, kualitas, dan durasi cahaya mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Air dibutuhkan untuk fotosintesis dan transportasi nutrisi. Kekurangan atau kelebihan air dapat menghambat pertumbuhan. Nutrisi, unsur hara seperti nitrogen, fosfor, dan kalium diperlukan untuk berbagai proses fisiologis. Suhu mempengaruhi aktivitas enzim dan proses metabolisme. Suhu ekstrim dapat merusak sel tanaman. Kelembapan udara mempengaruhi transpirasi dan keseimbangan air dalam tanaman. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.